Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4B akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu analisis kebijakan peraturan kepala BPOM nomor HK 00.05.152.2920 tentang pengawasan formula bayi dan formula bayi untuk keperluan medis khusus. Berikut anggota kelompok 4B. Yang pertama ada Dinda Yusuf Putri, yang kedua ada Mirza Dika Tariflinggi, yang ketiga ada saya sendiri, Musdalifah Basara, yang keempat ada Nafia Siti Hajra, dan yang kelima ada Siti Hadiatus Sadia. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Siti Hadiatu. Yang pertama ada kajian masalah, yaitu pemberian susu formula tidak seharusnya diberikan kepada bayi yang berusia 0 sampai 6 bulan. Tetapi jika karena alasan-alasan tertentu yang tidak memungkinkan bayi dan balita untuk mendapatkan ASI eksklusif, maka perlu memperhatikan pemilihan susu formula yang tepat. Kandungan yang ada dalam susu formula berbeda dengan susu lanjutan. Jika diberikan pada usia yang tidak tepat, maka dapat menyebabkan masalah dan dapat membahayakan tubuh bayi. Timbulnya masalah kesehatan pada anak seperti gizi kurang, stunting, atau bahkan gizi lebih bisa disebabkan oleh pemberian makanan pada saat masih bayi. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi kebijakan. Yang pertama adanya peraturan KA BPOM nomor HK 0005.152.3920 tentang pengawasan formula bayi dan formula bayi untuk keperluan medis khusus yang berisi cara membersihkan dan mensterilkan peralatan dengan cara menyiapkan dan menyajikan formula bayi. Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan BPOM dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat atas produk susu formula bayi yang beredar, maka secara konsisten Badan POM melakukan sampling dan pengujian. Selanjutnya ada isi kebijakan. Yang pertama, bab 1, ketentuan pasal 1. Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan 1, formula bayi adalah formula sebagai pengganti air susu ibu atau ASI untuk bayi sampai usia 6 bulan yang secara khusus diformulasikan untuk menjadi satu-satunya sumber gizi dalam bulan-bulan pertama kehidupannya sampai bayi diperkenalkan dengan makanan pendamping air susu ibu atau MPASI. Yang kedua, formula bayi untuk keperluan medis khusus adalah makanan bagi bayi yang diolah atau diformulasi secara khusus dan disajikan sebagai tata laksana diet pasien bayi sehingga secara tunggal dapat memenuhi kebutuhan zat gizi bayi dengan gangguan penyakit atau kondisi medis khusus. Yang ketiga, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan dan pengolahan atau pembuatan makanan dan minuman. Yang keempat, makanan adalah pangan hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Yang kelima, label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar tulisan kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. Yang keenam, setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak. Yang ketujuh, kepala badan adalah kepala badan pengawas obat dan makanan Republik Indonesia. Selanjutnya, pasal 2, peraturan ini berlaku untuk formula bayi dan formula bayi untuk keperluan medis khusus yang diproduksi dalam bentuk cair atau bubuk. Masuk ke bab 2, pasal 3, setiap orang yang memproduksi formula bayi harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1. Pasal 4, setiap orang yang memproduksi formula bayi untuk keperluan medis khusus harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2. Pasal 5, asam amino esensial dan semi esensial dapat ditambahkan untuk meningkatkan mutu protein. Asam amino esensial dan asam amino semi esensial yang ditambahkan sekurang-kurangnya sama dengan kandungan protein acuan pada ASI, sebagaimana diuraikan dalam lampiran 2. Bab 2 pasal 6, setiap orang memproduksi formula bayi dan formula bayi untuk keperluan medis khusus wajib menerapkan Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP. Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dibuktikan dengan berita acara, hasil pemeriksaan sarana oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau bukti lain yang dikeluarkan oleh lembaga di dalam maupun di luar negeri telah terakreditasi.
Pasal 7, formula bayi dan formula bayi untuk keperluan medis khusus harus memenuhi persyaratan batas cemaran mikroba, cemaran logam, dan cemaran lain sesuai ketentuan yang berlaku. Bab 2, pasal 8, prinsip dasar penentuan nilai minimum dan maksimum untuk bahan utama pada formula bayi sebagaimana tercantum dalam lampiran 4, pasal 9, formula bayi dan formula bayi untuk keperluan medis khusus harus memuat informasi tentang paham untuk menyiapkan dan menyajikan formula bayi sebagaimana tercantum dalam lampiran 5. Bab 3, pasal 10, dilarang memproduksi atau mengedarkan formula bayi dan formula bayi untuk keperluan medis khusus yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan ini. Dilarang mencantumkan klaim gizi dan klaim kesehatan pada label formula bayi. Dilarang mencantumkan klaim kesehatan pada label formula bayi untuk keperluan medis khusus. Dilarang menggunakan keperluan iradiasi terhadap produk dan bahan formula bayi dan formula bayi untuk keperluan medis. Bab 4, sanksi pasal 11, pelanggaran terhadap peraturan ini dikenakan sanksi administrasi berupa A. Peringatan secara tertulis, B. Larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu atau perintah untuk menarik produk makanan dari peredaran, C. Pemusnahan makanan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, D. Pencabutan nomor persetujuan pendaftaran. Yang kedua, selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat itu, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan. Bab 5 pasal 12, semua ketentuan peraturan perundang-undangan tentang formula bayi dan formula bayi untuk keperluan medis khusus masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan nomor 02664 garis miring B garis miring SK garis miring 8 garis miring 91 tentang persyaratan mutu pergantian air susu ibu dinyatakan tidak berlaku lagi. Bab 6, penutup. Pasal 13, peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan formula bayi dan formula bayi untuk keperluan medis khusus yang telah beredar sebelum ditetapkan peraturan ini wajib menyesuaikan selambat-lambatnya 18 bulan sejak peraturan ini ditetapkan. Selanjutnya yaitu kajian masalah di masyarakat. Ada beberapa kajian masyarakat. Yang pertama, kurangnya pengawasan informasi kandungan gula, garam, dan lemak. Lalu masyarakat yang belum terbiasa membaca informasi nilai gizi dan label pangan. Lalu industri pengolahan makanan masih keberatan dengan peraturan ini. Lalu faktor-faktor yang berhubungan dengan support. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian susu formula dapat berasal dari faktor ibu, faktor bayi, dan faktor lingkungan. Faktor-faktor yang berhubungan dengan support yaitu faktor ibu yang dimaksudkan yaitu beranggapan dirinya mengkonsumsi atau menjalani pengobatan dapat mempengaruhi kandungan ASI sehingga memberikan susu formula pada bayinya. Persepsi ibu tidak tepat mengenai pemberian susu formula karena kondisi kesehatan yang tidak prima dan konsumsi obat-obatan yang bukan merupakan kontraindikasi pemberian ASI pada bayinya dapat berasal dari banyak faktor seperti kurangnya pengetahuan ibu, yaitu terkait masalah menyusui atau pemberian edukasi yang kurang lengkap oleh tenaga medis. Kesimpulan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan POM dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat atas produksi formula bayi yang beredar, maka secara konsisten Badan POM melakukan sampling dan pengujian kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan KA BPOM nomor HK 0005-152-3920 tentang pengawasan formula bayi dan formula bayi untuk keperluan medis khusus yang berisi cara membersihkan dan mensterilisasi peralatan dengan cara menyiapkan dan menyajikan formula bayi. Di masyarakat sendiri masih banyak masalah yang terjadi terkait dengan pengawasan pada formula bayi, di mana masyarakat masih tidak mengetahui kandungan gizi yang ada pada produk karena masyarakat yang belum terbiasa membaca informasi nilai gizi dan label pangan, serta industri yang masih keberatan dengan peraturan ini. Hal ini menyebabkan peraturan ini tidak berjalan dengan semestinya sesuai dengan harapan pemerintah. Pemberian formula pada bayi, baik diberikan ketika pemberian ASI, tidak tercukupi karena ibu sakit atau bekerja dan kondisi bayi yang tidak bisa menerima ASI. Pemberian susu formula tidak direkomendasikan karena dapat meningkatkan resiko terjadinya hal-hal yang tidak memungkinkan. Pemerintah juga sudah memberi
himbauan bahwa ASI merupakan makanan yang terbaik untuk bayi. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.